Bro, oke, inilah sekarang kita akan membongkar lagi sebuah STB ya, set top box. Di sini aku ada STB dari Tanaka ya, Tanaka T2 Sniper Anja. Jadi kita akan bongkar. Sebelumnya ini aku unboxingnya, mungkin di deskripsi video untuk video unboxingnya. Dan ini untuk bahannya full plastik cuy Anja. Ini full plastik atas bawah, depan belakang full plastik. Cuman ya kelebihannya ini ventilasinya lebih lebar, lebih banyak juga ya untuk fleksibel untuk ventilasinya. Dan ini lebih ringan juga, jadi ya lumayan. Dan aku lihat-lihat sih kayaknya nggak pakai baut ya. Entahlah, nanti kita lihat aja ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu tuh bagian remote-nya. Ini untuk bagian remote-nya bro. Jadi untuk remote-nya tuh kayak remote Tanaka ya, Tanaka pada umumnya sih ya. STB Tanaka. Yang Jurassic kalau gak salah aku sempat bongkar juga, remote-nya tuh juga sama kayak gini ya. Ini Jurassic sama yang ini Sniper ya, juga kayak gini bentukannya sama. Cuman yang bedanya tuh di set top box-nya ya. Kita buka, kita lihat untuk baterainya. Di sini untuk baterainya menggunakan jenis baterai A3. Bentar kita buka. Oh iya bro, tuh kelihatan ya. Ya berarti ini sudah menggunakan baterai A3. Oke, so sekarang kita lihat lagi untuk bagian adaptornya. Anjay. Ini bro, untuk adaptornya seperti ini. Nah, ini colokan yang bulat ya. Dan kalau gak salah ini 12 volt, nanti kita lihat ya. Nah, kelihatan bro ya, ini untuk colokan adaptornya yang bulat kayak gini. Ya adaptor yang biasa gitu ya. Untuk kabelnya kayaknya lumayan bagus juga ya, kelihatan dari build quality. Dan itu ada tulisan-tulisan tuh apa ya, mungkin tulisan merek kabel ya, I don't know. Oke, sekarang kita lihat untuk adaptornya. Ini dia seperti ini untuk adaptornya bro, anjay. Dan bentar, di sini ada stiker apa nih cok, Oktober 2023 garansi stiker apa tuh ya, stiker garansi ya, stiker garansi. Dan kita lihat spesifikasinya model TSL 1207 T2 Sniper. Jadi ini adaptornya tuh khusus untuk Tanaka T2 Sniper ya. Outputnya di sini 12 volt 1000 mAh. Berarti ini 12 volt 1 ampere ya bro, anjay lumayan. Di PB T2. Dan ini gak bisa dibuka bro, dan dibukanya pun itu harus dicongkel-congkel dan merusak casing. Jadi induk adaptornya gak aku bongkar bro, daripada merusak adaptor nantinya, soalnya mau aku jual lagi kalau laku ya. Dan ya intinya ini adaptornya seperti ini bentukannya, dan untuk voltasenya 12 volt 1 ampere. Oke, yang untuk T2 Sniper. Ini dia untuk sisi Tanaka T2 Snipernya, tampak depan seperti ini. Dan ini tampak atas. Untuk apa sih, untuk warna bentukan ini kayaknya kurang menarik gitu ya. Soalnya yang Jurassic aku pernah lihat tuh warnanya tuh lebih mengkilat gitu, tapi yang ini kurang mengkilat ya, jadi kayak kurang aja gitu. Tapi gak apa-apa, yang kita utamakan fungsi ya. Itu dia untuk bagian belakangnya seperti ini. Itu RF in, RF out, 2 port USB, HDMI, video, LR audio, dan DC input 12 volt ya anjay. Dan seperti ini bentukannya. Dan di sini bentar itu ada stiker keychain pas 2 Tanaka ya. Mungkin itu stiker keychain ya, quality control unit ya. Dan ya seperti ini. Di bagian bawah itu ada stiker lagi, nanti kita lihat bro ya. Dan ini di bagian atasnya ada tulisan Tanaka DPB T2 plus EWS, jadi early warning system. Mungkin itu warning apa ya, gue lupa bro. Di sini ada seglan juga Tanaka, seglan Tanaka ya, tuh ada nomornya. Nah kelihatan AAA Tanaka anjay. Sepertinya sih ini bergaransi, cuman kita rusakin aja. Kita hanguskan garansinya, barang murahnya. PT Tanaka Elektronika Indonesia Digital Video Broadcasting Terrestrial. Di sini modelnya T2 Sniper, tegangan 12 volt DC, audio stereo. Untuk daya masukannya tuh 12 watt, impedansi masukan 75 ohm, negara pembuat Indonesia. Anjay, made in Indonesia cuk. GOG SNI, dan pastinya sudah SNI anjay. Di sini ada serial number ya, seperti itu bro. Dan oke. Dan di sini gak pakai baut bro, bentar kita rusakin untuk si segelanya dan kita lanjut bongkar aja ya. Itu di bagian bawah tuh kayak pengunci gitu. Nah itu, jadi untuk casingnya tuh cuman pakai pengunci gitu doang, jadi gak pakai baut. Bagian kanan, bagian kiri, nah itu ada pengunci lagi. Dan oke, sekarang kita bongkar dulu aja bagian penutup casingnya bro, lanjut. Oke, ini dia bro setelah kita bongkar, dan dalamannya seperti ini. Dan itu dia. Jadi di bagian dalam itu ada bautnya tuh 2 biji ya, lumayan. Dan ini untuk bagian penutup bawahnya. Penutup bawah full plastik semuanya, cuman kelebihannya ventilasinya lebih banyak dan lebih lebar-lebar, beda sama yang casingnya kaleng tuh ya. Ventilasinya tuh tipis-tipis banget cok.
Dan untuk yang ini bentukannya lebih simple, lebih lebih kecil aja gitu ya daripada yang kaleng. Ini bagian dalamannya bro, itu untuk PCB-nya ini PCB yang full bro ya. Jadi dari satu PCB ini semuanya tombol-tombolnya semuanya ada di satu PCB ya. Gue sempat STB yang produk lain. Jadi ada dua PCB, PCB satu untuk mesin dan PCB 2 untuk tombol-tombol ya. Oke, kita copotin dulu bagian board mesinnya ya. Oke bro, ini dia sudah kita bongkar anjay. Jadi dalamnya seperti ini, cok anjay. Sudah kita bongkar si STB T2 snipernya, kita lihat bentukannya. Nah ini untuk bagian casingnya, yang di casing bagian atas berarti ya. Itu dia dalamannya seperti ini bro, bentuk bagian dalaman casingnya full plastik kelihatan. Ini kalau disebut plastiknya tuh warna dope gitu ya, jadi gak mengkilat tapi gak apa-apa lah. Itu bagian dalamannya, udah cuma gini doang sih. Simple banget ya. Full plastik, dan kelebihannya yang plastik tuh gak bakal nyetrum bro kalau ada kebocoran arus, beda sama yang kaleng suka setrum dikit ya. Ini untuk bagian mesinnya seperti ini bro, bagian mesin di dalamnya anjay. Itu ada heatsink bagian tengah, itu heatsink prosesor ya, heatsink CPU anjay. Oke, kita lihat komponen-komponen di dalamnya. Ini komponen-komponennya lebih sedikit bro, gak banyak, beda sama yang power supply-nya include di dalam ya. Ini lebih simple, komponen lebih sedikit tuh ya, kelihatan sama teman-teman. Untuk elko tuh kapasitornya tuh lebih kecil-kecil anjay. Dan kita lihat ini bagian tengahnya untuk CPU di bagian tengah. Untuk USB-nya 2 port USB, dan itu ada IC kecil-kecil ya. Mungkin IC apa sih ya, gue kurang tahu juga untuk fungsi, soalnya harus baca skema dulu, harus baca datasheet. Dan yang penting kita sekarang review aja. Oke, ini bagian, bentar kita lihat jalur-jalurnya dulu. Itu bagian dari konektor colokan adaptor tuh ya. Masuk ada resistor T200, resistor fuse mungkin ya, resistor pengaman. Dan nyambung lagi ke pengaman lain ya, ke komponen-komponen lain. Nah, bentar ya. Kita lihat secara kita perjelas nih ya. Bukan kelihatan jalur-jalurnya. Jadi dari input dari adaptor T200 ada kayak resistor fuse mungkin ya. Dan di situ ada yang pakai kumparan tuh, itu ada IC yang ada kumparannya, mungkin itu IC step down mungkin ya. Soalnya aku biasanya cek pas bongkar STB itu suplainya tuh 5 volt, dan ini inputnya 12 volt, mungkin itu step down lagi penurun tegangan ke 5 volt dan didistribusikan ke IC yang ada di dalamnya gitu ya. Dan itu ada IC display itu yang deket sama segmen tuh ya. Nah itu IC displaynya bro. Jadi sudah satu PCB semuanya, lebih simpel juga sih kalau satu PCB. Dan bentar kita lihat apa lagi. Nah ini di bagian tengahnya nih. Itu ada dioda dan itu ada elko, mungkin itu elko untuk filter arus dan voltase yang masuk ya, supaya di filter supaya lebih bersih dan tegangan yang masuk lebih bersih gitu ya. Jadi itu bagian heatsink, itu ada prosesor ya di bawah heatsink. Untuk heatsinknya ini rakat banget bro, gak bisa dilepas ya, jadi kita gak bisa lihat nomor IC nya. Dan itu di bagian dekat heatsink kayak ada IC tuh yang 8 kaki kanan 4 kiri 4, kayak sih biasanya kalau gak salah ini tuh IC EEPROM ya. Biasanya sih kalau di receiver parabola tuh IC EEPROM ya bro. Kita geser lagi, di sini ada komponen-komponen kecil lagi tuh, ada transistor dan sama IC juga yang ada deket kumparan tuh 2R2. Dan di sini ada buzzer bro. Itu untuk buzzer gue kurang tahu fungsinya apa, soalnya pas gue bongkar pakai STB bongkar STB gue pernah dengar itu suara buzzernya bro. Dan itu di dalam kotak tuh ada IC lagi, itu untuk IC RF ini ya, buat antena masuk ya, butuh IC antena inputnya. Di situ ada IC-nya, untuk IC-nya pakai Rafael ya, itu nomor serinya Rafael Micro ST berapa tuh ya, kurang kelihatan bro. Untuk IC-nya sih sebenarnya IC berkualitas ya, soalnya ada mereknya juga. Sebenarnya gue sempat bongkar STB yang murahan itu, untuk nomor IC-nya tuh gak kurang kelihatan bro. Sebenarnya sih ini produk ternyata lumayan juga ya, berkualitas. Itu ada jalur tuh nomor seri ya, masuk ke situ jalur juga lumayan juga ya bro untuk bagian jalurnya. Ini bagian bawahnya bro seperti ini bagian bawahnya gak ada komponennya, jadi komponennya full atas doang, jadi gak atas bawah, jadi komponennya tuh cuma di atas doang ya. Dan oke, sudah. Jadi itu saja dulu untuk pembongkarannya. Untuk unboxingnya mungkin deskripsi video cek saja. Thank you for watching, dan watch subscribe aja ya teman-teman. Yo.